Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan eh, soal rangkaian pegas. Pada video sebelumnya kita membahas tentang teori tentang elastisitas, yaitu modulus Young, hukum Hooke, kemudian rangkaian pegas, seri paralel dan gabungan. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan teori-teori yang telah kita bahas terdahulu. Oke, kita lanjut. Soal yang pertama, dua atas kawat A dan B, panjangnya sama. Diameter kawat A 2 kali diameter kawat B. Modulus yang elastisitas kawat A ya, setengah kali dari modulus yang elastisitas kawat B. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama, ternyata kawat A bertambah panjang 4 mm dan hitung pertambahan panjang kawat B. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan pembahasannya. Diketahui dulu. Kenapa diketahui dulu? Supaya kalian bisa berimajinasi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Oke. Nah, DA artinya diameter A sama dengan 2 kali diameter B. Sedangkan modulus yang A setengah kali modulus yang B. Nah, berarti regangan kawat ya hanya bergantung pada diameter dan modulus yang, tidak bergantung pada panjang dan gaya. Ya. Oke, lanjut. Nah, pada kasus ini, regangan apa tadi bergantung pada diameter dan modulus yang. Setelah kita sebutkan yang pertama di awal. Ya, maka saat itu berlaku. Nah, delta ya sama dengan FL0 per Y kali A. Nah, FL kali 0 itu anggap saja 1. Ya, tinggal delta L 1 per YA. Hanya bergantung pada 1 per Y kali A. Oke, bandingkan. Maka delta LA berbanding delta LB sama dengan 1 per YA D kuadrat A berbanding 1 per YB D kuadrat B. Nah, masukkan harganya. Delta LA 4, delta LB ditanyakan. Ya. Modulus yang A diganti dengan setengah YB yang ini. Kemudian diameternya ganti dengan 2 dB kuadratkan, tapi oke, hasilnya seperti ini. 1 per setengah kali YB kali 4 kali dB kuadrat kali berbanding YB dB kuadrat. Nah, coret. Nah, diperoleh seperti ini. 4 bagi 2, 2. Nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah. Nah, maka delta LB sama dengan, nah, boleh dikali 2, boleh langsung. Kalau sudah bisa, kalian boleh langsung. Berarti ini nilainya 8. Kalau belum bisa seperti ini kan. Kiri kanan kali 2. Nah, itu pembahasan soal yang berhubungan dengan elastisitas ya, atau teori modulus yang. Oke, hati-hati dalam merubah satuan. Ini juga boleh dalam meter, tapi lebih baik seadanya, berarti 8 mm. Oke, lanjut. Soal 2. Nah, ini beda lagi soalnya, tetapi tetap berhubungan dengan modulus yang. Seutas kawat baja memiliki panjang 4 meter, luas penambang 3 mm, modulus yangnya 2/11, ditarik dengan gaya sehingga bertambah panjang 2 mm. Gaya yang bekerja berapa? Oke. Diketahui. Ini berarti konversi satuan. Milimeter ke meter. 3 kali 10⁻³ dikuadratkan. Ya. Oke. Ini. Berarti ini 3 kali 10⁻⁶ meter persegi. L0-nya 4 meter. Y-nya 2 kali 10⁻11 meter per kuadrat. Oke. Delta L-nya 5 mm. 5 kali 10⁻⁻3. Nah, jawab. Gunakan persamaan ini. Kita akan mencari F. Berarti tinggal Y kali A kali L kali delta L per L0. Seperti ini.
Ya, masukkan nilainya. Delta Y-nya 5 kali 4/3 dari sini. Kemudian Y-nya 2 kali 10 pangkat 11. Kemudian oh, A-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Dibagi 4. Coret ini dengan ini 2. Ya, sehingga seperti ini. 2,5 kali 2 kalikan 3. Berarti 750 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk meregangkan baja itu ya sebesar 750 Newton. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 3. Nah, ini berhubungan dengan rangkaian. Rangkaian seperti mirip pada pembahasan teori dasarnya. Ya. Ini seri. Berarti kalau seri gaya sama, regangan beda. Ya. Jawab. Konstanta rangkaian atau konstanta gabungan. Nah, gunakan 1/k total atau 1/k seri ya. Sama dengan 1/k1 tambah 1/k2 tambah 1/k3. Nah, nanti kita peroleh 1/400, 1/600 ditambah 1/1200. Jadi nanti penyebutnya ke 1200 ya. Nah, 1200 bagi 400 3, 1200 bagi 600 2, dan 1200 bagi 1200 adalah 1. Nanti diperoleh 3 plus 2 plus 1. Maka kata total 1200 per 6 alias 200 Newton per meter. Ya, gitu. Yes. Langsung ke B. Regangan kan. Ini 200 ya. Nah, sekarang regangan tiap pegas. Nah, di sini gayanya sama. Berarti pegas 1 akan bertambah panjang atau meregang 120 kali 400 X-nya. Maka X-nya 0,3. Ya. Berikutnya, pegas 2 sama 0,2 meter. Itu pegas 2. Sekarang pegas yang ketiga. Nah, pegas yang ketiga itu bertambah panjang sebesar 0,1. Jadi X1 0,3, X2 0,2, X3 0,1. Jadi nanti X totalnya adalah 0,3 ditambah 0,2 ditambah 0,1. Berarti 0,6 meter. Itu X total. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini paralel. Jika K1 100, K2 200, K3 500, maka pertanyaannya tentukan koordinat pengganti, B-nya gaya tiap pegas. Kalau tadi di soal nomor 3 ditanyakan regangan tiap pegas. Nah, karena arah dari rangkaian seri seperti itu. Karena berikutnya adalah arah dari rangkaian paralel seperti ini. Koordinat pengganti, gaya yang dialami atau yang ada pada pegas 1, pegas 2, pegas 3. Ya. Oke. Langsung kita jawab. Koordinat pengganti. Jumlahkan. Ya, ingat. 100 tambah 200 tambah 500. Hasilnya 800 Newton per meter. Ya. Nah, sekarang gaya tiap pegas. Nah, sebelum mencari gaya tiap pegas, maka kita cari dulu regangan total. Tanpa ini kita tidak bisa mencari F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa. Ya. Nah, di sini 160, 16 kali 10, 800 yang dari sini, maka X1 apa? X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X atau sama dengan X total sama dengan 0,2 meter. Oke, seperti itu. Ini adalah regangan.
Jadi sebelum mencari gaya F1, F2, F3, cari dulu regangan totalnya. Kalau sudah dapat, baru kita masuk ke pegas 1. Pegas 1 berarti F1 sama dengan K1X. 100 kalikan 0,2. 20 Newton. Pegas 2. Rumusnya sama. Nah, 40 Newton. Yang terakhir. Pegas 3. 500 kali 0,2. Ya, hasilnya ya, 100 Newton. Nah, kalau dijumlahkan 100, 140, 160 dibagi 10 berarti hasilnya 16. Balik ke awal ya. Oke. Nah, ini soal yang kelima, bukan 4. Kelima nih. Perhatikan rangkaian di bawah. Jika tiap pegas konstanta sama 200 Newton per meter, tentukan konstanta pengganti rangkaian. Ya. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa A dan B paralel, C dan E juga seri. Nah, nanti A, B dengan D diserikan. Nah, cara kerjanya, kerjakan yang dianggap paling mudah dulu. Oke. Jawab. Kita mulai dari pegas A dan B, paralel. Jumlahkan. 200 tambah 200, 400. Ya. 400 Newton per meter. Nah, kemudian K paralel 1 seri dengan pegas D. Jadi nanti ini A dan B hasilnya serikan dengan ini. Ya. Jadi gaya AB dengan gaya D sama. Karena seri. Oke, lanjut. Nah, 1 per K seri 1. Kenapa pakai 1? Karena di sini di kanan ada seri. Berarti kalau nanti tertukar ya. Nah, ini hanya sebagai penotasian mandiri lah. Nah, oke. Masukkan. Ya, balikan. Kita tidak perlu merubah angka ini menjadi pecahan. Jadi desimal. Jadi nggak perlu. Udah, nyatakan dalam pecahan saja. 400 per 3 Newton per meter. Nah, sekarang pegas C dan E itu dalam keadaan seri. Jadi, penggantinya seperti ini. Nah, di sini K seri 1, di sini K seri 2. Oh, berarti di kiri ada seri 1, di kanan ada seri 2. Ya, masukkan harganya. Tuh. Nilainya 100. Nah, berarti di rangkaian kiri 400, bukan 400 per 3, ya, kalau ini 400 yang ini 1. Kemudian kanan, rangkaian kanan CE itu 100. Nah, pegas K1 penggantinya dan KS2 itu paralel. Jadi rangkaian kiri dengan rangkaian kanan dalam keadaan paralel. Jumlahkan K total sama dengan KS1, KS2. Dah, 400 per 3. Ini 3 kali 100. 300 per 3 berarti 700 per 3 Newton. Oke, itu soal nomor 5. Ya. Nah, kita akan ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal rangkaian sesi yang kedua. Untuk sementara kita akhiri di rangkaian yang pertama, latihan soal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.